Salve, saudara-saudari terkasih, salam jumpa bersama dengan saya, Pastor Yohanes Eko Prastio, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi Selasa 20 Agustus 2024. Hari ini, Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Bernardus, Abbas, dan Pujangga Gereja. Mari kita mengawali hari baru, mempersembahkan hidup dan karya kita kepada penyelenggaraan Tuhan. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, api cinta kasih akan rumahmu telah kau kobarkan dalam diri Santo Bernardus Abbas dan bersinar dalam gerejamu. Semoga berkat doa dan teladannya, hati kami kau kobarkan dengan semangat kasih, sehingga kami mampu hidup sebagai anak-anak terang. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bersama menyiapkan hati diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian telah mengikuti aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, sahabat Silimo Katolik, tema permenungan kita pada hari ini ialah tentang kekayaan sejati dalam kerajaan surga. Dalam Injil kita telah bersama mendengar dan membaca tentang sabda Yesus yang berbicara tentang kekayaan dan kesulitan yang dihadapi oleh orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, pernyataan ini memicu pertanyaan dari para murid yang bertanya-tanya tentang siapa yang dapat diselamatkan. Yesus kemudian memberikan jaminan bahwa apa yang mustahil bagi manusia adalah mungkin bagi Tuhan. Allah akan memberikan keselamatan kepada setiap orang yang memberi diri untuk melayani Dia. Allah akan memberikan kekayaan yang lebih besar di dalam kerajaan surga. Hari ini kita juga merayakan peringatan wajib Santo Bernardus. Ia disebut sebagai Abbas dan juga pujangga gereja. Santo Bernardus menunjukkan kepada kita bagaimana mewujudkan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Santo Bernardus mengabdikan seluruh hidupnya dalam kesederhanaan dan pelayanan kepada Tuhan, mengabaikan kenyamanan duniawi dan kekayaan materi. Santo Bernardus memahami dengan mendalam bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada harta duniawi, tetapi pada kekayaan spiritual yang diperolehnya
dari hubungan dekat dengan Tuhan dan kehidupan yang didedikasikan untuk pelayanan dan doa. Seperti yang dikatakan oleh Santo Bernardus dalam salah satu karyanya, ialah tentang cinta tidak membebani tetapi memurnikan dan menguduskan. Saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, Santo Bernardus mencontohkan cinta kepada Tuhan dengan meninggalkan kehidupan duniawi yang nyaman untuk mengikuti panggilan Allah. Santo Bernardus membuktikan bahwa kekayaan sejati berasal dari hati yang penuh cinta dan tentunya juga kesetiaan kepada Tuhan sendiri. Dengan meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Kristus, Santo Bernardus menunjukkan kepada kita bahwa memasuki kerajaan Allah, setiap kita diajak untuk mengarahkan diri, hati kita pada sesuatu yang tinggi dan abadi. Kekayaan sejati dan kebahagiaan kekal dapat kita temukan dalam hidup yang sederhana dan penuh cinta, sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi setiap kita. Melalui Injil hari ini, kita pun bertanya dalam diri kita, apakah saya terjebak dalam pencarian terhadap kekayaan materi? Sudahkah saya siap mengikuti Dia dan menerima janjinya untuk kehidupan kekal? Saudara-saudari terkasih, sahabat Silimo Katolik, mari kita bersama memohon rahmat kepada Tuhan agar memampukan setiap kita untuk siap sedia menerima kekayaan sejati yang hanya dapat ditemukan dalam kerajaan surga. Dengan iman dan kasih, marilah kita hidup sesuai dengan ajaran Kristus dan teladan Santo Bernardus, sehingga kita juga dapat menikmati kebahagiaan yang abadi. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga melalui sabda yang telah kami baca dan renungkan bersama dalam peringatan Santo Bernardus, memberikan kekuatan dalam diri kami, sehingga setelah dikuatkan oleh teladan serta dibimbing oleh nasihatnya, kami semakin memiliki cinta yang membara terhadap sabdamu, dan kelak kami kau perkenankan bersatu bersama para kudus-Mu di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, membimbing dan memberkati segala harapan dan rencana-rencana kita pada hari ini dengan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, semoga Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai kita semua. Amin.